Apa yang bisa kita harapkan dari ketua KPU dan 4 orang anggota yang sudah punya masalah seperti ini gitu? Mereka pasti takut-takut itu. Pasti kanan kiri bisa ditekan gitu. Ya karena mereka punya kasus yang kalau ini diangkat, mereka bisa dipenjara. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca satu berita yang sangat aneh sekali, yakni ketika ketua KPU dan 4 orang anggotanya itu terbukti menggunakan jet pribadi untuk kunjungan ke banyak daerah sebanyak 59 kali, dan ini menghabiskan anggaran sebesar 90 miliar rupiah. Alasan penggunaan jet pribadi, pembelaan dari ketua KPU dan anggotanya itu awalnya katanya dalam rangka melakukan sebuah kunjungan, distribusi logistik, dan untuk bisa menjangkau wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal di Indonesia yang tidak bisa dijangkau oleh pesawat-pesawat komersil. Tapi ternyata di sidang DKPP ternyata nggak ditemukan jet pribadi itu, rutenya itu ternyata memang hanya datang ke bandara-bandara yang bisa dijangkau sama pesawat komersil. Artian ada penerbangannya, dan tapi ketua KPU dan 4 anggotanya itu memilih jet pribadi. Bahkan jet pribadi ini digunakan untuk pergi ke Bali dan Malaysia yang sebenarnya kita semua sama-sama tahu itu adalah wilayah yang sangat mudah sekali dijangkau, dan kita bisa terbang kapan saja. Setiap hari itu banyak penerbangannya. Jadi untuk menggunakan jet pribadi itu agak aneh sekali gitu. Ngapain? Sama kayak Kaisang ke Amerika ya. Kok jadi mirip? Mirip. Ya mungkin ini menjadi kasus yang sama gitu ya. Kalau Kaisang alasannya itu nebeng gitu ya. Kalau ketua KPU alasannya untuk penyaluran kepada kepada wilayah-wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil gitu ya. Padahal nggak ada. Dan ketua KPU serta 4 anggota ini setelah 59 kali nyewa pesawat pribadi dan menggunakannya untuk kunjungan ke berbagai daerah, mereka hanya mendapatkan teguran sanksi teguran, ya, kebalik ya. Ya, itu adalah sanksi yang ya nggak sanksi sebenarnya. Teguran itu kan kayak apa sih? Ini nggak boleh ya nanti menggunakan jet pribadi. Kamu salah. Oh ya udah. Itu kan bukan sanksi. Itu kayak ngomong aja gitu, kayak ngobrol lah. Mana sanksinya? Ya, dan ini aneh gitu. Ngapain ada sidang gitu ya, diperiksa kalau ujungnya hanya disanksi teguran gitu. Ngapain gitu? Enak banget. Udah rapat panjang. Ini gimana nih sanksinya? Teguran aja. Ya udah. Ini nggak boleh, kamu jangan ngulangi lagi. Oke. Ya, tapi mungkin di KPU mungkin belum ada aturannya, mungkin gitu ya. Atau apa yang dilakukan oleh ketua KPU dan 4 anggotanya ini bukan merupakan sebuah pelanggaran hukum, mungkin tidak ada dia aturan, mungkin juga dianggap ya tidak menyalahkan kewenangan karena memang kunjungan dalam rangka bersama anggota KPU. Kalau kunjungannya sama keluarga, mungkin itu bisa dianggap sebagai sebuah kelalaian atau kesalahan. Tapi kalau dipikir ulang, ini bagi saya nggak masuk akal gitu. Bukan soal hanya diberi sanksi teguran, tapi kan seharusnya ini diproses secara lebih baik gitu. Karena 90 miliar itu secara angka itu adalah bagian dari kerugian negara yang digunakan oleh ketua KPU dan anggotanya secara tidak efisien. Yang seharusnya mereka ke Malaysia bisa naik pesawat biasa, komersil, itu banyak, tiketnya mau dari mana saja bisa, tapi mereka memilih jet pribadi. Itu kan artinya ada kerugian negara di sana. Apalagi kalau dipakai bolak-balik, berapa biayanya gitu kan. Ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar sekali kalau 90 miliar hanya untuk 5 orang pejabat KPU, ketua dan 4 orang anggota. Itu ya sangat minim sekali seharusnya kalau pakai pesawat biasa, pesawat komersil. Mungkin sekitar 1,5 miliar itu udah first class, itu udah yang Garuda kelas bisnis atau Batik kelas bisnis lah semuanya itu kan.
1,5 M tuh ya sangat cukup untuk 59 kali penerbangan PP bahkan gitu. Tapi ini yang dikeluarkan karena menggunakan jet pribadi, anggarannya menjadi 90 miliar rupiah. Artinya kan ada kelebihan biaya sebesar sekitar 88,5 miliar yang terpakai sia-sia, tidak efisien oleh Ketua KPU dan 4 anggotanya. Itu banyak. 88,5 miliar itu kan ya besar. Kalau sebagai sebuah kasus korupsi, ini udah pasti heboh nih. Tapi ini kok bisa disebut bukan korupsi ya? Padahal sudah ada kerugian negara, ada penyalahgunaan keuangan. Harusnya kan korupsi. Ya tapi nggak tahu, silahkan diskusi ini korupsi atau enggak. Karena setahu saya yang namanya korupsi itu kan merugikan negara, kemudian mengambil keuntungan untuk pribadi, ya ini mungkin agak abu-abu gitu ya. Belum tentu ini ada keuntungan pribadi kepada Ketua KPU dan 4 orang anggotanya, tapi ya bisa jadi, bisa dipastikan ya aji mumpung gitu. Ya mumpung aja lah pakai jet pribadi supaya biar keren dan sebagainya gitu kan. Dan kemudian yang ketiga itu memperkaya pihak lain gitu ya. Itu bisa juga bisa dibenarkan gitu, bahwa ya nyewa jet pribadi itu kan memperkaya pihak lain gitu. Yang kalau tidak disewa sama Ketua KPU dan 4 orang anggotanya, maka pemilik jet pribadi itu tidak mendapatkan dana 90 miliar. Itu kan faktanya. Jadi seharusnya ini menjadi bagian dari kasus korupsi. Tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang itu jadi kayak bukan korupsi. Apa karena jadi ingat kepada Kaisang gitu ya? Yang kalau ini diusut, wah Kaisang bahaya. Jadi gak usah diusut deh. Jadi dikasih sanksi teguran aja deh. Ya intinya, kalau ini diberlakukan aturan secara logis, semestinya minimal sekali Ketua KPU dan 4 orang anggotanya itu tidak lagi menjabat sebagai elit di KPU, seharusnya. Karena ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Kalau negara ini adalah sebuah perusahaan, terus kemudian ada karyawan kita bertindak seperti itu, yang datang ke daerah yang seharusnya dia nyewa Avanza, terus kemudian dia nyewa Alphard, misalkan gitu kan. Itu kan merugikan gitu. Harusnya ya dipecat orang seperti itu. Karena buang-buang anggaran. Ngapain nyewa Alphard kalau dia bisa pakai Avanza, dan biasanya hanya Avanza gitu. Itu kan contoh yang paling dekat dengan ulah Ketua KPU dan 4 orang anggotanya ini. Yang seharusnya mereka bisa menggunakan pesawat komersil tapi pakai jet pribadi yang biayanya mahal sekali. Ini udah termasuk foya-foya anggaran gitu, dan ya rasanya nggak cukup kalau hanya dengan sanksi teguran. Seharusnya ada pemecatan, pergantian, atau sekalian kalau misalkan kita mau bicara secara angka, ya denda aja sekalian gitu. Kerugian negara nih, kembalikan gitu ya. Seharusnya kan seperti itu. Para koruptor-koruptor juga akan diberlakukan sanksi yang demikian. Kalau merugikan negara, kenapa nggak disuruh ganti? Kan sudah banyak tuh orang yang terkena kasus korupsi itu harus mengembalikan. Kenapa Ketua KPU dan 4 orang anggotanya nggak diberlakukan teguran yang demikian gitu ya. Jadi ya, tapi negara ini adalah negara yang ajaib sekali, dan kalau Ketua KPU dan 4 orang anggotanya sudah melakukan kesalahan yang seperti ini, maka di masa depan ini akan membuat kualitas pemilu kita tuh jadi kayak ya diragukan gitu. Apa yang bisa kita harapkan dari Ketua KPU dan 4 orang anggota yang sudah punya masalah seperti ini gitu? Mereka pasti takut-takut itu. Pasti kanan kiri bisa ditekan gitu. Ya karena mereka punya kasus yang kalau ini diangkat, mereka bisa dipenjara. Semuanya itu gitu. Ya 4 orang ini, 5 orang ini itu kan sudah melakukan kesalahan. Ya terserah siapa yang punya inisiatif dan sebagainya, tapi setidaknya mereka sudah melakukan foya-foya dan menimbulkan kerugian negara setidaknya sekitar 88 miliar rupiah. Ya kalau KPK logis, kalau Kejaksaan Agung logis, maka ini seharusnya bisa diperiksa lebih jauh lagi apakah merupakan bagian dari kasus korupsi atau bukan. Kalau dari pandangan awam, ini korupsi. Dan kalau ini masih dipertahankan hanya teguran dan tidak ada pergantian, itu membahayakan demokrasi. Intinya ya semuanya serba salah kalau dibiarkan seperti ini. Tapi kita paham dalam politik itu memang lebih baik punya elit atau orang di lembaga-lembaga tertentu yang sudah punya kesalahan atau dosa, sehingga dengan begitu mereka lebih mudah untuk ditekan dan
ditakut-takuti supaya tidak diperiksa. Itu udah berlaku di politik dan ya sejak lama memang sudah begitu. Jadi itulah cerita fakta di Indonesia. Kalau ada orang kena kasus gitu ya, kalau ada pejabat kena kasus itu malah menguntungkan gitu. Mereka malah bisa bertahan lebih lama. Justru karena kasus yang mereka lakukan, kesalahan korupsi atau apapun yang mereka lakukan, itu membuat mereka jadi langgeng tuh. Karena mereka jadi bisa melayani atau bisa memberikan, mengabulkan keinginan penguasa atau para elit yang ada di sekelilingnya. Dan itu berbahaya sekali. Jadi kalau sekarang ketua KPU dan 4 orang anggotanya hanya ditegur, ya karena mungkin menguntungkan masih. Selama mereka masih menguntungkan, ya selama itu mereka akan bertahan. Dan kabar buruknya, ya kepada kita semua, tidak ada yang bisa kita harapkan kepada KPU yang kualitasnya sudah sesalah ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.